Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Rabu awal hari kemarin, Rp517.500. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Masehi atau 5 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar Rp456.000. Pengeluaran sebesar Rp575.000. Saldo permalat unit Rp398.500. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah bapak ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa malam ini yang bertugas sebagai penceramah dan sholat tarawih adalah Ustaz Muhammad Ali MCMPD dari Darul Salat dari Hadis. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk itu kepada Ustaz Muhammad Ali MCMPD berkenan akhirnya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Wa qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Semoga seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa banjir. Semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran, dan semoga musibah ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, serta semoga musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara pelajaran di balik Ramadan adalah pelajaran tentang ta'mirul masajid, memakmurkan masjid. Kita dikondisikan oleh Allah sedemikian rupa selama Ramadan
untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sholat tarawih di masjid, tadarus Al-Quran di masjid. Nanti ketika masuk Ashrul Awakhir, kita dikondisikan iktikaf di masjid, qiyamul lail di masjid, termasuk iftar jama'i juga di masjid. Semua ini dalam rangka mencetak kita menjadi manusia-manusia yang gemar memakmurkan masjid. Jemaah dimuliakan oleh Allah, apa urgensi memakmurkan masjid itu? Pertama, ta'mirul masajid min alamati sidqil iman. Memakmurkan masjid itu tanda benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang saya baca di mukaddimah tadi, surat At-Taubah ayat yang ke-18, yang kita sering mendengarnya. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah mereka yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Bahkan ayat ini diberi kata innama, yang merupakan adatul hasr, yang faedahnya litafsis, untuk mengkhususkan. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang beriman. Maka Rasulullah sampai mengatakan, idza ra'aitar rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang membiasakan diri ke masjid, sholat jamaah di masjid, tadarus Al-Quran di masjid, tarawih di masjid, iktikaf di masjid, qiyamul lail di masjid, bahkan sekalipun terjadi bencana banjir tidak menghalangi mereka untuk memakmurkan masjid. Maka mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini di rumah Allah yang mulia ini menjadi bukti kita masih punya iman. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa urgensi memakmurkan masjid itu? Ta'mirul masajid sababu khairatid dunya wal akhirah. Memakmurkan masjid itu sebab kita meraih banyak kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Orang kok Ramadan sibuk ke masjid, maka insya Allah yang khatam sholatnya, yang khatam Qur'annya, dan gajinya nggak cepat habis. Betul apa betul, Pak? Betul. Tapi orang kok selama Ramadan lebih sibuk di gardu, lebih sibuk di mall, sudah duit cepat habis, yang khatam bukan sholatnya, bukan Qur'annya, yang khatam aurat orang, aib orang. Padahal maksiat di bulan Ramadan itu sangat berbahaya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, al-ghibatu tufattirus sha'im wa tujibu alaihi al-qada. Ghibah, ya, salah satu bentuk maksiat, gunjing. Itu kata Aisyah membatalkan puasa dan mewajibkan bagi pelakunya qada. Ini
jarang kita dengar, dan pendapat ini diikuti oleh minoritas ulama seperti Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm memperluas, tidak hanya ghibah yang membatalkan puasa, tapi segala bentuk maksiat yang dilakukan dengan sengaja. Pelakunya sadar dia sedang puasa, tapi tetap melakukan maksiat, maka membatalkan puasanya dan mewajibkan bagi dia untuk mengqadha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya sampaikan pendapat minoritas ulama ini? Meskipun kita sama-sama paham, mayoritas ulama mengatakan tidak batal puasanya, hanya saja pahalanya rusak disebabkan maksiatnya. Tapi kenapa ini saya sampaikan? Agar kita hati-hati betul, jangan sampai maksiat di bulan Ramadan, karena dampaknya sangat berbahaya. Makanya generasi terbaik, sahabat-sahabat Nabi itu kalau Ramadan mereka ngapain? Disebutkan wa kana Abu Hurairah wa ashabuhu idza shamu dakhalu ilal masjid wa qalu nutahhiru siyamana. Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya itu kalau sedang puasa, mereka lebih banyak masuk ke dalam masjid dan mereka mengatakan, kami sedang membersihkan puasa-puasa kami. Jadi bulan puasa itu zaman sahabat yang rame masjid apa mall, Pak? Masjid. Ya, maka alhamdulillah malam hari ini malam keberapa, Pak? Malam ke-6, tapi Masya Allah Masjid Al-Amin masih penuh. Saya husnuzon kalau tidak ada banjir, saya yakin nggak muat ini, Pak. Ya. Ini mirip seperti generasi sahabat. Cuma apa bedanya? Zaman sahabat itu tarawih mulai habis isya, selesai waktu sahur. Gimana kalau malam ini tarawih kita ala sahabat Nabi, Pak? Mulai jam 8:15, selesai jam 4. Itu kira-kira jamaahnya siap apa tidak? Nah, insya Allah besok taubat nasuha semua, Ustaz. Ini pertama. Kebaikan yang kedua yaitu pahala yang amat besar. Orang kok mengisi Ramadannya dengan banyak di masjid, maka pahalanya pasti besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, man tatahhara fi baitihi thumma masya ilal masjid liyuaddi faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju masjid, maka hadis ini isyarat pentingnya memperbanyak langkah ke masjid. Bapak kalau ke masjid kan gak terlalu jauh, masih di dalam komplek, maka usahakan jalan kaki. Tapi Ustadz kok naik kendaraan? Kalau saya jalan kaki nyampe sini jam 12 malam, Pak. Bapak sudah pulang semua. Usahakan jalan ke masjid. Apa sebabnya? Kata Nabi, siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan ke masjid dalam rangka menunaikan sholat fardu, maka dua langkahnya, kata Nabi, yang satu menghapus dosa, yang satu meninggikan derajat.
betapa banyak dosa kita dihapus Allah, derajat kita diangkat Allah dengan berangkat ke masjid sholat fardu. Tidak hanya sampai di situ, dalam hadis yang lain ditambahkan, ya, fa idza dakhala fil masjid kana fis sholati man tadhara shalah. Kalau dia sudah masuk ke masjid, maka dia dihukumi seperti orang yang sedang sholat. Jadi Bapak selama berada di masjid, meskipun nggak sholat terus, ya, duduk seperti ini, itu dapat pahala seperti orang yang sholat selama dia menunggu sholat. Dan tidak hanya sampai di situ, kata Nabi, wal malaikatu tusalli alaihi Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih ma lam yuhdith. Malaikat terus mendoakannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah terimalah taubatnya selama tidak batal wudunya. Ini kebaikan yang kita dapatkan kalau kita berada di dalam masjid. Apalagi kalau di dalam masjid itu ada nasihat kebaikan yang disampaikan. Maka kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu minal ajri ka ajri hajjin tammat hijjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid, tidaklah dia berangkat kecuali dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kecuali dia mendapat pahala seperti orang yang berhaji. Bahkan kata Nabi, sempurna hajinya. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan malam hari ini dicatat pahala oleh Allah persis seperti pahala orang yang berhaji. Tidak hanya sampai di situ, nanti di hari kiamat kita termasuk orang yang meraih nikmat yang besar yang dinanti-nantikan oleh manusia, yaitu dhillullah yaumal qiyamah, naungan Allah kelak di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dinaungi Allah di hari di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Siapa di antara 7 golongan itu? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Terakhir yang ketiga, jamaah dimuliakan oleh Allah, apa urgensi memakmurkan masjid? Takmirul masajid min sababi nasrillah. Memakmurkan masjid itu sebab kita meraih pertolongan Allah, sebab kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di surat Al-Hajj ayat 40 dan 41, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha qawiyyun aziz alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Kata Allah, sungguh kami akan memberi pertolongan kepada siapapun, ya, yang kami kehendaki. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Siapa yang Allah beri pertolongan itu? Yaitu mereka yang ketika kami beri kekuasaan di muka bumi, maka mereka mendirikan sholat. Maka sejarah bercerita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
bagaimana pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil mengukir sejarah, menaklukkan Konstantin, benteng yang belum pernah ditaklukkan. Maka menarik, setelah Konstantin ditaklukkan, maka diadakan seleksi siapa yang layak menjadi imam. Seleksi pertama, siapa yang sejak balik sampai hari itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, silahkan berdiri. Maka seluruh pasukan berdiri, artinya mereka ahli berjamaah di masjid 5 waktu. Maka ramainya masjid seperti malam hari ini itu isyarat kebangkitan umat. Kalau masjid ramai seperti ini, Pak, bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya banyak, anak-anaknya pun banyak, bahkan MC-nya anaknya, imamnya bapaknya. Masya Allah, ini pemandangan yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan spirit Ramadan menggoreskan semangat di hati kita semuanya untuk selalu memakmurkan rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.